Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita bersukacita, amin. Berikan salam sebelah kiri sebelah kanan, katakan, aku mengasihimu sekalipun engkau tidak mengasihiku. Aku mengasihimu sekalipun engkau tidak mengasihiku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Dan ibadah kita hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil satu musik. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Kami bersukacita karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, di dalam segala liku-liku kehidupan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu menuntun kami, memelihara kami, membimbing kami, dan kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami meresponi setiap anugerah-Mu, kasih setia-Mu bagi kami melalui ibadah di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang untuk meninggikan Engkau, menyenangkan Engkau, dan menyatakan kasih kami hanya untuk kemuliaan. Engkau memberkati rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita meninggikan Tuhan, memberikan hormat bagi Allah. Dari KPPK 391, hormat bagi Allah.
Kami sungguh yakin Bapa, Engkau hadir di tengah kami Bapa. Terlebih Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka, mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, kita ada pada saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita. Itu semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Dan kita juga menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh keterbatasan, manusia yang lemah, manusia yang sering jatuh dalam dosa. Kita seringkali mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan lewat perkataan kita, pikiran kita, sikap dan tindakan kita. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kita juga sering kali menyakiti hati sesama kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Baik sengaja maupun tidak sengaja, kita telah melukai hati mereka. Dan itu juga menyakiti hati Tuhan ketika kita menyakiti hati sesama kita. Saya undang bagi setiap kita, biarlah di waktu yang singkat ini, mari kita pergunakan waktu kita untuk memohon ampun kepada Tuhan, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tak bisa diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Kasih, Maha Pengampun. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami Tuhan. Kami datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati Bapa. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar sungguh-sungguh Tuhan Bapa, mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Ya Bapa, Engkau urapi setiap kami Tuhan, biarlah lewat hidup kami Tuhan, lewat perbuatan kami Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Banyak orang-orang Tuhan yang boleh terberkati Tuhan oleh keberadaan kami Bapa. Bukan menjadi batu sandungan Bapa, bukan menjadi alat untuk memperburuk atau mempermalukan Engkau Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan. Engkau ampuni setiap kami Tuhan, Engkau pulihkan setiap kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengampuni setiap kami Tuhan, karena Engkau adalah Maha Kasih. Ketika kami berseru dengan sungguh-sungguh, Engkau mendengarnya dan Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan sukacita yang dengan tubuh yang sehat. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang mengikuti live streaming, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah. Mari kita bersama-sama bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terus bersukacita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita katakan puji kuasa.
dahsyat, penuh dengan sukacita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyaksikan bersama-sama kesaksian pujian dari anak YCC. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Berikan semangat. Dipersilakan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi pada kesempatan pagi ini kami dari YCC membawakan sebuah pujian kesaksian yang berjudul Kasih-Mu Pesona. Biarlah ini mulai menjadi berkat bagi kita. Amin. Saya pikir udah saya. Terima kasih, God bless you all. Amin.
pujian yang sungguh luar biasa. Terima kasih untuk anak SSC yang sudah memberikan kekuatan bagi kita lewat pujian pada pagi hari ini. Pujian mengatakan lebih dari yang kuperlu Tuhan sediakan bagiku. Kita percaya bahwa berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita melebihi apa yang kita perlu. Amin Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Nah, kita angkat sebuah pujian Tuhan menggerakkan tangan. Tuhan bergerakkan tangan.
Saat kami berdoa, disitulah tangan-Mu bekerja. Saat kami berdoa, di situ kami merasakan bahwa Kau menggerakkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap kami. Saat kami mengharapkan Engkau satu-satunya, disitulah kami menikmati, merasakan, menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, karena Engkau adalah Allah yang pasti di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya setiap hati kami yang mungkin saat ini Tuhan sedang terhimpit, sedang dalam situasi yang mungkin membuat kami berkata, Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak berdaya. Hari ini kami percaya dengan firman-Mu menguatkan kami, bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa, karena Engkau Allah kami yang hidup. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Buka hati dan pikiran kami. Kami rindu Engkau melawat kami, Engkau meneguhkan iman kami, sehingga hari ini Tuhan, firman-Mu membuat kami bertumbuh dan semakin melihat kemuliaan-Mu terjadi lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan salam sebelah kiri, sebelah kanan, katakan, karena Engkau diberkati, maka aku juga diberkati. Bila saudara, karena Engkau diberkati, aku juga diberkati. Nah, Bapak Ibu saudara, puji Tuhan ya, kalau teman kita, sahabat kita diberkati, pasti kita juga diberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara, hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita berharap di tengah kemustahilan, bagaimana kita mengharapkan sesuatu di tengah ketidakmungkinan, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari sebuah ayat Alkitab dalam Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai 15. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita sudah mengetahui, mungkin sudah mendengar kisah atau cerita ini, saudara. Mungkin kita sering membacanya, tetapi hari ini kita belajar tentang sesuatu mungkin yang mungkin belum pernah kita pikirkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara, mari kita baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat 9, Bapak Ibu nanti ayat 10 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian mereka berkata kepada Abraham, di mana Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. 10. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati hari. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ayat 15 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Sarah menyangka katanya, aku tidak tertawa, sebab dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, ini yang tapi tampilkan lagi Marcela, tampilkan ayat yang ke-15. Ini yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat ini dengan baik-baik,
Firman Tuhan berkata, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Amin. Artinya apa? Sarah membohongi siapa? Membohongi itu. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan mirip kamu. Suka membohongi Tuhan, betul? Nah, Bapak Ibu Saudara, Sarah berkata, aku tidak tertawa. Yang dia bohongi siapa? Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak datang gereja, di SMS oleh hamba Tuhan, kenapa nggak gereja? Flu. Apa? Flu. Kenapa? Meriang. Tapi benar meriang nggak? Benar flu nggak? Kalau flu sih nggak apa-apa. Kalau nggak benar, yang dibohongi siapa? Hamba Tuhan atau Tuhan? Hamba Tuhan atau Tuhan? Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, bohongi hamba Tuhan tidak masalah. Bohong sama Tuhan itu yang jadi masalah. Nah ini Sarah, saudara. Sarah itu bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan malaikat Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan berkata, Sarah, engkau tertawa. Dia berkata begini, tidak. Saya tidak tertawa. Dia sedang membohongi siapa? Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah iman berharap di tengah kemustahilan. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa mengharapkan sesuatu yang mungkin secara logika tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi. Saya berkata saudara, itu bukan hal yang gampang, tetapi itu hal yang sulit saudara. Yang paling sulit lagi, kalau saudara kita mengharapkan sesuatu, lalu kita tahu bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi. Kita sedang mengalami sesuatu yang mungkin, sesuatu yang terburuk dalam hidup kita, lalu kemudian saudara kita mengharapkan supaya kita keluar dari hal tersebut, itu tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, itu berat. Bapak Ibu Saudara, hal ini dialami oleh seorang yang lumpuh selama 32 tahun. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab nanti, di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Matius diceritakan, Injil Lukas dan Markus saudara, di sana diceritakan bahwa ada seorang yang lumpuh selama 30-an tahun, hampir 40 tahun, puluhan tahun saudara. Lalu kemudian orang ini ada di mana? Ternyata orang ini sedang menunggu sebuah mukjizat terjadi di tepi kolam Bethesda. Nah ini menarik ya. Di tepi kolam Bethesda itu firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa setiap kali malaikat turun, maka air itu bergoncang. Dan setiap kali ada malaikat itu turun, maka air bergoncang. Siapa yang cepat turun, dia pasti sembuh. Oke ya? Dia pasti sembuh. Firman Tuhan berkata, orang ini ada di sana bertahun-tahun mengharapkan dia yang terlebih dahulu duluan turun ke air itu, ke dalam kolam itu. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada satu kali kesempatan yang ada yang dia miliki sehingga apa? Dia terlebih dahulu turun di dalam kolam itu. Bahkan saudara, ketika Tuhan Yesus datang kepada orang ini, dia bertanya, apakah maukah engkau sembuh? Apa jawabannya? Tuhan, di sini tidak ada keluargaku, di sini tidak ada sanak saudaraku, tidak ada orang yang mengangkat aku ke dalam kolam itu terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi di sana? Orang ini Bapak Ibu bukan lagi hanya mengharapkan sesuatu yang tidak logis, tetapi orang ini mengalami bertahun-tahun dan dia berkata, Tuhan tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin. Kenapa? Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun. Dia sudah berjuang. Dia berjuang supaya keluar dan bisa masuk dalam kolam itu, lalu kemudian dia sembuh dan berjalan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan bertahun-tahun juga. Akibatnya apa? Pada akhirnya ketika Tuhan bertanya, apakah maukah engkau sembuh? Apa jawabannya? Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata begini, mengharapkan sesuatu yang dalam pikiran kita itu sudah tidak mungkin, itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Itu sesuatu yang berat. Bagaimana mungkin Tuhan?
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini terjadi juga. Ini yang membuat manusia itu lebih memilih yang kelihatan, yang menjanjikan dibanding yang hasilnya belum tentu ada. Kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, Bapak Ibu tahu apa ini? Hah? Kantong. Di dalam kantong yang satu ini saya isi sebuah kertas, sebuah cek. Cek itu harganya, cek itu sebesar 5M. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, bangun gereja besok. 5M. Tetapi Bapak Ibu, di sebelah kiri itu saya kasih ke sebuah kertas dengan tulisan Zone. Apa namanya? Zone. Tetapi Bapak Ibu, kantong sebelah kanan itu kelihatan, transparan. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada tulisan 5M. Di sini Bapak Ibu tidak bisa lihat. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Kanan atau kiri? Yang merah, yang itu cek kosong. Bukan, ini yang berisi Pak. Ini 5M. Ini nggak kelihatan ini. Apakah ada atau tidak? Ini tulisannya Zoom. Kira-kira pilih mana? Ini kelihatan ini 5M. Bapak Ibu pilih mana? 5M. Bocah pilih yang mana? Nah ini kan ini contohnya ya. Ini kelihatan bukan? Ini sudah kelihatan 5M. Daripada pusing memikirkan yang belum kelihatan, belum tentu zoom juga, bisa-bisa 20M. Lebih baik pilih apa? Yang Bapak Ibu Saudara, ini gambaran kehidupan manusia sebenarnya. Ini gambaran iman kita. Ini gambaran perjalanan iman kita dan perjalanan kita dalam dunia ini. Kita lebih suka, saudara, dan siapa dia lebih memilih yang sudah jelas-jelas kelihatan dibanding yang Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang membuat siapa? Sarah itu tertawa. Nah, Bapak Ibu nanti kalau membaca firman Tuhan nanti di dalam Kejadian 13, firman Tuhan menceritakan bahwa pada waktu itu Lot dan Abraham bersama-sama. Lot itu keponakan dari Abraham. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Wow, mereka berantem. Gembala-gembalanya bertengkar. Gembala-gembala itu maksudnya bukan apa? Itu yang menjaga ternaknya berantem. Mereka bertengkar. Kenapa bertengkar? Memperebutkan air untuk ternak mereka. Bapak Ibu tahu Abraham itu adalah orang. Mengapa dia disebut orang beriman? Abraham itu adalah orang yang suka mengampuni. Itu pertama. Abraham itu disebut sebagai orang beriman karena Abraham itu suka mengalah, tidak mempertahankan pendapatnya sendiri. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, mulai hari ini jangan pertahankan pendapatmu. Bilang, jangan pertahankan pendapat. Mengalah. Itu Abraham. Kenapa dia disebut orang beriman? Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Abraham itu punya harta yang banyak, punya ternak yang banyak. Lot juga punya ternak yang banyak. Lalu para gembala itu berantem. Lalu ketika para gembala, anak buahnya, itu karyawan yang berantem, apa yang dilakukan Abraham? Abraham berkata kepada Lot, sudah, kita ini kan saudara, kita saudara seiman, kita memiliki Tuhan yang sama. Ya udah, gini aja Lot, kamu berpisah, pilih daerah mana yang engkau mau. Bapak Ibu tahu, kira-kira Lot memilih yang baik atau yang jelek? Lot memilih yang tanah yang baik atau yang jelek? Tanah yang baik. Firman Tuhan berkata, saudara, Lot memandang sekelilingnya, lalu dia melihat lembah Yordan. Di lembah Yordan itu banyak air. Maka dia berkata kepada Abraham, saya memilih lembah Yordan karena di sana banyak air. Nah, air itu berguna untuk apa? Untuk ternak mereka. Ini menarik sekali ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau angkat di sini, lalu kemudian apa yang terjadi? Apakah
Lot diberkati oleh Tuhan karena apa? Dia memilih lembah yang airnya banyak. Sedangkan Abraham, saya berkata begini, Abraham itu airnya tidak banyak. Dia di tempat yang mungkin tandus kering. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, ketika Lot memilih bagi dirinya yang terbaik menurut dia, tetapi Abraham mengalah dan dia tidak memperebutkan, dan dia tidak mempermasalahkan apa pilihan Lot. Walaupun Lot itu adalah saudara sepupunya, dia lebih berkuasa daripada Lot. Tetapi ketika Abraham, saudara, mengalah, walaupun dia ditempatkan di tempat yang kering, di tempat yang tandus, mungkin bagi orang, mungkin bagi Lot, aduh, Abraham pasti terlalu semakin berkurang. Bapak Ibu saudara, Abraham memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, apa yang terjadi ketika Lot dan Abraham berpisah. Abraham bukan semakin berkurang hartanya, tetapi Abraham semakin bertambah hari lepas hari. Sekalipun dia di tempat yang tandus, sekalipun dia di tempat yang kering, sekalipun Lot di tempat yang basah, sungainya besar, sungainya banyak, sumber mata airnya banyak, tetapi firman Tuhan, Abraham tidak pernah berkurang hartanya, ternaknya semakin banyak. Bapak Ibu saudara, kenapa ternak Abraham semakin banyak? Mungkin bagi kita berkata begitu, aduh Abraham, kamu di tempat yang tandus, kamu di tempat yang kering, Lot seharusnya yang lebih banyak, lebih bertambah-tambah. Tidak, saudara. Firman Tuhan berkata kepada kita, Lot, saudara, bahkan kalau baca nanti dalam pasal 13 ayat 14 dan 16, pasal 14 firman Tuhan berkata, Lot dirampok oleh Sodom, oleh bangsa Sodom. Abraham yang menyelamatkannya. Abraham diberkati oleh Tuhan sekalipun di tempat yang kering, sekalipun di tempat yang tandus. Orang Lot berkata begini, tidak mungkin. Bagi Lot tidak mungkin, mustahil. Tetapi firman Tuhan berkata, setelah mereka berpisah, Lot berpisah dengan Abraham. Firman Tuhan berkata, Tuhan datang kepada Abraham. Dia berkata begini, Abraham, saya akan memberkati engkau. Amin. Tuhan memberkati Abraham. Sekalipun Abraham di tempat yang mungkin bagi Lot bilang begini, atau Abraham, pasti Abraham itu bukan semakin bertambah-tambah. Pasti Abraham itu semakin berkurang, karena airnya sedikit, airnya tidak banyak. Dia di tempat yang tandus, dia di tempat yang kering. Tetapi bagi Abraham, dia berkata begini, tidak. Sekalipun mungkin aku di tempat yang kering, sekalipun aku di tempat yang tandus, tidak di lembah Yordan, tetapi dia percaya Allah adalah sumber segala sesuatunya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara, ini juga yang dialami oleh Sarah sebenarnya. Bapak Ibu tahu, firman Tuhan menjelaskan bahwa pada waktu itu Sarah sudah berumur di usia lanjut. Usianya lanjut, orang bilang, orang sekarang untuk membahagiakan para lansia, maka mereka menyebutnya usia indah. Apa usia indah? Usia indah itu umur 60 tahun. Tapi ingat Bapak Ibu, WHO sudah mengeluarkan udah lama ini, ternyata umur 60 tahun itu bukan usia indah, bukan lansia, tetapi masih pemuda. Masih pemuda. Salam kiri kanan bilang begini, salam pemuda. Jadi di bawah umur 60 berarti masih remaja ya Pak Diki ya? Masih remaja, masih pemuda remaja. Berarti seperti anak-anak muda tadi YCC itu masih apa itu? Pra remaja. Jadi luar biasa ya, mengeluarkan sebuah penelitian dan sebuah statement bahwa umur 60 tahun itu masih pemuda. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, udah jangan merasa tua, tapi merasa muda aja. Gitu ya. Nah ini menarik sekali saudara. Firman Tuhan berkata pada waktu itu Abraham itu sudah tua. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti membaca firman Tuhan, sewaktu Ishak lahir, umur Abraham itu 100 tahun. Berarti Bapak Ibu tahu berapa umurnya Sarah, bukan Hawa ya. Umur Sarah
Umur Sarah itu pasti sudah tua. Oh, ada yang memperkirakan 70-an tahun dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat apa? Sarah tertawa. Ketika Tuhan, malaikat Tuhan berkata, Abraham, tahun depan saya akan mendapatkan Sarah mengandung, melahirkan. Umur 70 tahun. Lalu mendengar mungkin di balik tembok dia dengar, Abraham, tahun depan istrimu yang 70 tahun itu mengandung. Saya tanya ibu-ibu, karena yang hamil kan bukan bapak-bapak, hanya saya sendiri yang hamil saat ini. Ibu-ibu, jikalau umur ibu-ibu 70 tahun, lalu kemudian mendengar bahwa tahun depan akan melahirkan, ibu-ibu tertawa nggak? Hah? Tertawa tidak? Kenapa tertawa? Tidak masuk akal. Udah tua, 70 tahun, mana mungkin? Coba kalau Bapak Ibu 70 tahun, lalu tiba-tiba datang ke gereja, kebetulan penyampainya Pak Ale, 70 tahun sudah hamil 6 bulan. Kira-kira respon Pak Ale apa? Wow, gitu. Ini yang membuat Sarah tertawa ketika dia mendengar, tahun depan kamu melahirkan, Abraham. Lewat siapa? Sarah, istrinya yang sudah tua. Pastinya tertawa. Tidak percaya. Dia berkata, tidak mungkin. Saya sudah tua. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan benar, kalau Bapak Ibu nanti baca Kejadian pasal 21, firman Tuhan berkata, tahun depan, 1 tahun kemudian, benar, Sarah melahirkan seorang anak bernama Ishak. Sarah melahirkan seorang anak bernama Ishak. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, muncul berbagai pertanyaan di dalam pikiran saya. Pertanyaannya banyak sekali, mengganjal sekali pikiran saya. Kenapa Tuhan tidak memberikan anak kepada Abraham, kepada Sarah waktu dia masih muda, bukan? Mungkin waktu umurnya 30, 20 tahun, 40 tahun. Kenapa? Muncul dalam pikiran saya, kenapa Tuhan memberikan anak kepada Abraham ketika dia sudah tua? Istrinya sudah tua, suaminya sudah tua, Abraham sudah tua. Kenapa? Bapak Ibu saudara, saya hampir 2 hari merenungkan hal ini, saudara. Saya membaca buku-buku, saya terus membaca firman Tuhan, ada apa? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya menemukan jawabannya dari sebuah pertanyaan, saudara. Pertanyaan di dalam apa? Dalam kepada Tuhan Yesus ketika ada seorang yang buta sejak lahir. Saya menemukan jawabannya. Bapak Ibu tahu kalau baca firman Tuhan itu ada seorang yang buta sejak lahir, lalu ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa orang itu buta sejak lahir? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkannya. Bapak Ibu tahu apa jawaban Tuhan Yesus? Karena apa? Melalui peristiwa ini nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu saya dapatkan jawabannya. Kenapa Tuhan tidak membuat Ishak lahir ketika Sarah dan Abraham itu masih muda? Kenapa di waktu tua? Saudara, saya berkata begini, Tuhan sedang menyatakan, mengajarkan kepada mereka pada waktu itu, kepada Abraham dan orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu, dan kepada kita saat ini, bahkan sampai keturunan kita nanti, untuk menyatakan, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu, yang pertama, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak pernah terlepas di bawah dan di luar kontrol Allah. Amin. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini
tidak pernah terlepas di luar kontrol Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan sedang mengajarkan kepada Abraham, kepada orang-orang, kepada Sarah, kepada orang-orang waktu itu, dan kepada kita saat ini, dan sampai keturunan kita, bahwa Allah itu, Allah yang kita sembah itu, bukan Allah yang lemah. Allah yang kita sembah itu, Allah yang memenuhi janjinya. Allah yang kita sembah itu, Allah yang merencanakan apa yang Dia rencanakan, dan apapun yang Tuhan rencanakan tidak pernah bisa dihalangi oleh manusia. Dan yang ketiga, saudara, apa yang membuat itu? Sarah melahirkan di waktu tua. Tuhan sedang menyatakan bahwa ketika manusia mengandalkan logikanya, ketika manusia mengandalkan apa? Kemampuannya, Tuhan sedang berkata pada waktu itu, ingat, Tuhan lebih hebat daripada logika kita, Tuhan lebih hebat daripada kemampuanmu, bahkan di dalam segala kekuatan apa yang kau miliki. Maka saudara, Dia mengembalikan manusia itu sebenarnya untuk berserah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara, hari-hari ini mungkin kita saat ini, setiap kita ada dalam pergumulan yang berat. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku tidak berdaya. Tuhan, saya tidak mampu lagi. Tuhan, secara logika tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu saudara, dengan kita membaca firman Tuhan hari ini, waktu itu Sarah tertawa. Dia berkata tidak mungkin Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan itu, Allah yang kita banggakan itu, bukan Allah yang lemah, tetapi Allah yang kuat. Amin. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, Allahmu Allah yang kuat. Jangan takut. Allahmu Allah yang kuat. Saudara, mungkin saat ini kita menghadapi situasi, waktu Tuhan, aku tak melihat Tuhan apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Aku tidak mengerti rencanamu Tuhan. Mungkin kita khawatir akan kehidupan kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara, mungkin kita berkata Tuhan tidak mungkin. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, mengajarkan kita, teruslah berharap kepada Tuhan. Karena barang siapa yang terus berharap, bertahan sampai pada akhirnya, mereka akan menikmati anugerah yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu saudara, saya mengundang singer maju ke depan. Mana singer yang hebat? Dan pemusik, silakan pemusik lengkap maju ke depan, saudara. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita menghadapi sesuatu yang mungkin kita berkata, membuat kita berkata tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin Bapak. Mari kita tundukkan kepala kita sambil kita menaikkan sebuah pujian saat kita melihat jalan-Mu Tuhan. Nyanyikan lagi dengan hati yang sungguh-sungguh.
kami isi hatimu. Seringkali kami sulit menyelami rencanamu dalam kehidupan kami. Bahkan kami seringkali bimbang akan kehidupan kami. Kami di dalam kecemasan, kami di dalam kebimbangan dan keraguan yang mendalam. Tetapi hari ini Tuhan firman-Mu mengingatkan kami, Sarah yang tidak mungkin mengalami mukjizat-Mu. Ketika manusia berkata tidak mungkin, tetapi disitulah Tuhan Engkau menyatakan kuasa, bahwa bagi Allah segala sesuatu yang tidak mungkin pasti mungkin. Engkau memberkati setiap kami Bapa. Engkau berkati hati dan pikiran kami. Kami percaya hanya ketika kami terus berharap kepada Engkau, percaya akan janji, disitulah anugerah Tuhan kami nikmati dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat, mungkin saat ini mereka menghadapi pergumulan dalam keluarga mereka, pergumulan dalam rumah tangga mereka. Berkati mungkin saat ini mereka juga menghadapi persoalan dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, bahkan di dalam studi mereka. Kami percaya janji Tuhan tidak pernah ingkar. Janji Tuhan ya dan pasti Engkau memulihkan Tuhan mereka. Mungkin saat ini ada jemaat yang sakit Bapak. Mereka tidak berdaya lagi. Mereka kehilangan pegangan hidup. Hari ini firman meneguhkan hati mereka. Ketika mereka terus berharap anugerah terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan firman, Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kami terus percaya akan janji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, angkat tangan. Luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebagai respon firman Tuhan, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengharapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini persembahan diadakan 2 kali, yaitu untuk kas dan diakonia. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat melakukan transfer di rekening GKBJ Regency seperti yang ada di website gereja. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala
segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberi sebagai rasa syukur kita akan kisah dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mendengarkan kata kolektor, mari kita angkat sebuah pujian tidak dengan tangan yang hampa. Engkau tidak melihat nominal Tuhan, Engkau tidak melihat jumlah
ketulusan hati kami Tuhan, untuk memberi Bapa sebagai ucapan syukur kami Bapa. Kami tahu Tuhan, apa yang telah kami beri Bapa tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima daripada Engkau Bapa. Ya Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati pekerjaan usaha mereka Bapa. Biarlah lewat pekerjaan usaha mereka Tuhan boleh memberkati setiap orang yang membutuhkan Tuhan, dan juga mendukung pelayanan di tempat ini Bapak. Dan Bapak, apapun juga pergumulan setiap jemaat-Mu Bapak, Engkaulah jawaban satu-satunya Tuhan bagi setiap mereka Tuhan yang memiliki pergumulan Tuhan, masalah apapun itu Bapak. Dan biarlah mereka lewat pergumulan mereka, masalah yang dihadapi Tuhan, bukan mereka menjadi lemah Bapak, dan biarlah mereka makin kuat di dalam Engkau Tuhan, dan terus berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat itu. Silakan duduk saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin kita ada sidang raya di Sinode di KBC. Bapak Ibu tahu waktu saya pulang itu sepanjang jalan saya nggak tahu. Saya putar lagu-lagu rohani, ada lagu rohani yang tiba-tiba menyentuh saya saudara. Dan tiba-tiba memang air mata saya itu menetes. Kenapa saudara? Yang saya pikirkan, saya nggak pernah menangis karena diri saya. Mungkin saya pernah disakiti orang, tapi saya tidak pernah menangis. Tapi kalau saya memikirkan gereja Tuhan, saya menangis saudara. Bapak Ibu tahu, di sepanjang jalan saya dengar, saya dapat baca di grup, listrik kita lampunya mati. Dan memang dalam minggu ini saudara, setiap kali saya datang ke gereja, saudara, saya duduk di sini. Kenapa saya melihat di sebelah itu ada sedikit yang unik. Di sepanjang jalan itu Bapak Ibu, saya berpikir Tuhan, mungkin enggak Tuhan mengizinkan kami memperbaiki gereja. Tuhan, kami membutuhkan dana yang besar. Lalu kemudian saudara, saya memikirkan Tuhan, mampu enggak kami melewati ini? Bapak Ibu saudara, sampai tadi pagi saya sampai di sini, saya lihat lampunya mati satu. Bapak Ibu, saya terus dalam hati Tuhan, berkati gereja kami. Nyatakan kuasa-Mu bagi gereja kami Tuhan. Kami tidak mampu. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Pikiran kami tidak mampu memikirkannya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menguatkan saya secara pribadi. Mungkin secara logika kita tidak mampu. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja saudara, maka Tuhan menyediakan dana yang kita butuhkan. Amin. Bapak Ibu, saya mohon kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa setiap hari di rumah kita masing-masing. Doakan agar Tuhan membuka jalan bagi kita. Doakan agar Tuhan memberkati gereja kita, saudara. Kita berdoa. Nah Bapak Ibu, saya mohon kita semua untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita menaikkan doksologi, mari kita berdoa saudara. Pertama-tama kita doakan agar Tuhan membuka jalan bagi renovasi gereja kita ini. Tuhan membuka jalan agar Tuhan mengirimkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, untuk tergerak memberikan berkat untuk gerejanya di tempat ini, untuk pembangunan gerejanya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membuka suara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan, kami ada di sini dan kami bersyukur selama 24 tahun kami ada di sini.
dan gerejamu berdiri di sini Tuhan. Kami percaya bukan kebetulan, tetapi ini rencanamu yang terindah bagi gerejamu, bagi kami Bapa. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan untuk pengumpulan dana gerejamu di tempat ini, untuk merenovasi gereja kami Bapa, yang sudah Kau percayakan kepada setiap kami Bapa di surga. Sampai saat ini secara logika kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi Tuhan kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, yang mungkin bagi kami tidak mungkin, tetapi kami percaya Tuhan Engkau mampu melakukan, Engkau mampu menyatakannya bagi setiap kami. Sehingga Tuhan suatu saat ketika Tuhan menyatakan mukjizat itu, setiap kami berkata, Tuhan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati, Engkau memberkati Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat gereja di tempat ini. Engkau cukupkan dana yang kami butuhkan untuk merenovasi gereja ini Bapak. Yang kedua saudara, mari kita berdoa juga untuk pribadi kita lepas pribadi. Mari kita berdoa, Tuhan, apa yang harus aku buat untuk mendukung renovasi gereja-gerejamu di tempat ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami jemaat di tempat ini Bapa, yang sampai saat ini Tuhan terus bergumul juga untuk mencukupkan dana merenovasi gerejamu di tempat ini Bapa. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, berkati kami Bapa, berkati setiap jemaat, dan arahkan hati kami Tuhan untuk terdorong dan tergerak apa yang harus kami lakukan juga untuk mendukung renovasi gereja ini. Berkati, nyatakan kuasa-Mu, biarlah kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Berkati seluruh jemaat, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan bersama puji Allah dan Putra. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi gereja kami di tempat ini. Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa dan sambil percaya bahwa Engkau melakukan mukjizat bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan-Mu, anugerah-Mu Engkau terus limpahkan dalam kehidupan mereka. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami hari ini, anugerah-Mu juga Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan memberkati setiap kami. Khususnya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang sakit, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, siapapun mereka, Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan kasih, Tuhan menyatakan mukjizat dalam hidup mereka. Kami berdoa khususnya untuk Oma Heni, nyatakan kuasa-Mu dalam proses pemulihan, anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami mukjizat demi mukjizat karena Tuhan hidup di dalam kehidupannya. Terima kasih, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat yang sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan juga menyembuhkan mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berkati mereka di dalam usaha mereka, berkati mereka dalam studi mereka,
berkati mereka di dalam rumah tangga mereka, dan terlebih Tuhan kami berdoa Engkau tambahkan iman mereka terhadap Engkau. Terima kasih sementara kami berpisah, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami yang sudah ikut beribadah secara onsite dan juga jemaah yang ikut dalam online. Terima kasih, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, percaya dan berharap kepada Tuhan, sekalipun ketidakmungkinan terjadi, maka segala sesuatu pasti mungkin dan pasti di hadapan Tuhan, dan engkau akan menerima sukacita yang besar. Amin. Bapak Ibu nanti kalau keluar dari tempat ini juga bagian dari kita untuk mendukung pelayanan gereja kita, mulai dari orang tua, bahkan anak sekolah minggu kemarin ada yang tauge, ada yang memberi, dan juga ada anak muda silakan memberikan Rp5.000 saudara. Tapi kalau tidak ada uang jangan juga dipaksakan, tetapi satu hal yang kita memberi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan warta gereja. Gerakan 5.000. Jadi dengan masukkan uang sebesar 5.000 bisa lebih ke dalam kotak PPG, yaitu saat kita pulang atau dalam gereja. Mari bergandeng tangan untuk memberikan bagi yang ada kegiatan pembangunan dan renovasi gereja kita, yaitu ada kotak untuk persembahan untuk mendukung gerakan 5.000 ini, yaitu membangun gereja kita. Yang ketiga, diberitahukan kepada seluruh jemaat, penyerahan anak di gereja regensi akan dilaksanakan bulan April tahun 2022. Bagi jemaat yang mau mengikuti penyerahan anak, silakan mengisi formulir pendaftaran ditutup akhir bulan Januari ini. Jadi mulai Februari ada pembinaan bagi orang tua. Jadi bagi jemaat ada yang mau penyerahan anak harus menyerahkan formulir ya. Untuk tempat setelah masyarakat dan selama berbagi, apakah hari ini ada yang pertama kali hadir? Saya lihat kayaknya ada wajah-wajah baru banyak ya. Silakan berdiri
2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Jadi selamat datang berbakti di gereja kita. Kalau belum ada tempat bisa setiap minggu kita bertemu. Dan sebelum pulang sudah dipesan sama bisa tunggu di ruangan sini ya. Jadi ada pesan. Terima kasih. Yang ke-6, ke-5 warta lain seperti Jawa pelayanan pelayanan untuk bisa dilihat di WA group atau di tempel depan. Terus saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Willy dan si Ime yang rela menunggu sampai jam 12 malam baru pulang. Dan sama Pak Robi mungkin dari itu ya. Nah itu luar biasa. Jadi mungkin kebetulan luar biasanya itu yang ditunggu hari ini.